Halo sobat, sahabat berbagi info mengenal Tengku Hasan di Tiro. Sosok yang fenomenal, jenius, solid, rapi, dan perlente ini merupakan pria yang ketika masih remaja telah mendedikasikan hidupnya bagi kepentingan politik bermaruah, yakni memperjuangkan agar Aceh dapat kembali menjadi sebuah negara berdaulat sebagaimana sebelum dianeksasi oleh Belanda. Belanda mulai berani menganeksasi Aceh setelah mengeluarkan ultimatum perang Olofekilari pada tanggal 26 Maret tahun 1873. Tidak lama kemudian, tepatnya 5 April tahun 1873, atau menurut sebahagian sejarawan 8 April, hampir 5.000 tentara Belanda dikerahkan untuk menaklukkan Aceh, namun hanya bertahan 18 hari saja. Panglima Operasi Mayor Jenderal Kohler tewas bersimbah darah terkena peluru sniper Aceh di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Saudara mutua, sosok Tengku Hasan di Tiro yang dikenal cerdas dan berpendidikan tinggi, dilahirkan dari keluarga sederhana dan religius pada tanggal 25 September tahun 1923, yaitu di desa Tanjung Bungong, Pidia. Ia merupakan anak kedua dari ayah Libya Muhammad dan ibu Pocut Fatimah. Sejak kecil ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan pemberani. Ibunya merupakan cucu Tengku Syekh Muhammad Saman atau lebih dikenal dengan Tengku Syekh di Tiro, seorang panglima perang masa pendudukan Belanda dan pernah diangkat sebagai wali negara Kesultanan Aceh. Setelah menamatkan sekolah rakyat tahun 1931, melanjutkan pendidikan di Sekolah Madrasah Sa'adah Al-Abadiyah milik Tengku Daud Bere di Lampaseh, Sigli, tamat tahun 1943, kemudian melanjutkan ke Sekolah Normal di Birian pimpinan Muhammad El Ibrahimi atau menantu Tengku Daud Bere. Tengku Hasan di Tiro pernah satu kelas dengan Hasan Saleh, tokoh Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau lebih dikenal dengan DI atau TII. Saudara mutuah, pada awal kemerdekaan Indonesia, Tengku Hasan di Tiro ditemani beberapa keluarga terdekat mengibarkan bendera merah putih di Lamlopidia dan membuat pernyataan atas nama keluarga Tiro sebagai pendukung setia NKRI. Ia pernah menjadi ketua Barisan Pemuda Indonesia yaitu BPI Kecamatan Lamlo. Hasan Tiro juga membawa organisasi pelajar Islam Indonesia atau PII ke Aceh dari Yogyakarta tahun 1949. Organisasi ini dibentuk pada 4 Mei tahun 1947. Selesai di sekolah tersebut pada usia 21 tahun, yaitu tahun 1946 sampai tahun 1948. Tengku Hasan di Tiro melanjutkan ke Universitas Islam Indonesia yaitu UI Yogyakarta dengan konsentrasi Hukum Internasional HI bersama Kahar Muzakkar asal Sulawesi Selatan. Tengku Hasan di Tiro mendirikan Pustaka Kampus UI Yogyakarta. 4 tahun kemudian, yakni tahun 1950, atas rekomendasi Syafruddin Prawi Negara, Tengku Hasan di Tiro bekerja di perwakilan Indonesia di markas besar PBB sambil melanjutkan pendidikan di Universitas Columbia, Amerika Serikat. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1958 bergabung dengan gerakan PRRI. Tengku Hasan di Tiro sempat kuliah di University of Plano, Texas dalam bidang ilmu hukum. Selama berada di Amerika Serikat, sudah tampak kontribusi Tengku Hasan di Tiro untuk Aceh, di mana ketika militer Indonesia memantai 90 orang penduduk Aceh di Pulau Cetjempa Lepung Aceh Besar pada 26 Februari tahun 1954. Tengku Hasan di Tiro angkat bicara dan melayangkan surat kepada Perdana Menteri Indonesia Ali Sasastro Mijojo untuk meminta maaf dan mengakui bahwa tindakan militernya itu termasuk aksi genosida.
Tengku Hasan Ditiro mengencam akan membuka perwakilan negara Republik Islam Aceh di PBB dan melapor kasus tersebut ke PBB sebagai perbuatan genosida yang bertentangan dengan piagam PBB dan konvensi internasional mengenai pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida yang disahkan pada tanggal 9 Desember tahun 1948. Konvensi ini dikenal dengan Konvensi Genosida. Kencaman Tengku Hasan Ditiro malah direspon negatif oleh Perdana Menteri Ali Sastro Midjojo dengan memfitnah Tengku Hasan Ditiro mendapat sokongan dari negara lain. Saudara mutua, kemarahan PM Ali Sastro Midjojo tampak misalnya ketika ia mencabut paspor diplomatik Tengku Hasan Ditiro supaya diusir dari Amerika Serikat. Akibatnya 27 September tahun 1954 Tengku Hasan Ditiro ditahan oleh Jawatan Imigrasi New York. Tetapi karena bantuan beberapa orang senator Amerika Serikat, Tengku Hasan Ditiro diterima sebagai penduduk tetap Amerika Serikat. Pada tahun 1958, Tengku Hasan Ditiro menulis dan mengkritik sistem politik di Indonesia melalui sebuah buku yang berjudul Demokrasi untuk Indonesia. Dalam buku tersebut, Tengku Hasan Ditiro mengusulkan agar Indonesia menjadi negara federal, bukan negara kesatuan. Bentuk negara kesatuan menurut Tengku Hasan Ditiro menguntungkan etnis tertentu terutama Jawa karena mustahil ketimpangan sosial dihilangkan. Tengku Hasan Ditiro menikah dengan Dora, seorang gadis muslimah berdarah Iran kelahiran Amerika pada tahun 1960-an dan dikarunia seorang anak lelaki yaitu Karim Tiro yang kini seorang profesor sejarah Amerika pada Universitas Xavier di Cincinnati, Ohio, pernah menjadi dosen di Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat dan Universitas Montreal, Kanada. Saudara mutua, selanjutnya Tengku Hasan Ditiro mulai menggagas Aceh merdeka sejak tahun 1965 dan tidak pernah berhenti menyuarakan kepentingan Aceh di berbagai kesempatan, baik ketika bertemu dengan Raja Faisal di Saudi Arabia maupun di berbagai kesempatan lainnya. Setelah diyakini diplomasinya mendapat dukungan internasional, Tengku Hasan Ditiro pulang ke Aceh dengan meninggalkan kehidupan yang penuh glamor dan putra sewayangnya Karim Tiro yang masih berumur 7 tahun ditinggalkan di negeri orang Amerika Serikat demi memperjuangkan kemerdekaan Aceh. Tiba kembali di Aceh pada 30 Oktober tahun 1976 melalui Pasilu, Kecamatan Kembang Tanjung Pidi. Pada 4 Desember tahun 1976 mendeklarasi ulang kemerdekaan Aceh di Gunung Halimun bersama beberapa tokoh Aceh lainnya seperti Dr. Randa Hussaini Hasan, Tengku Ilyas Lubai, Dr. Zaini Abdullah, Dr. Mukhtar Hasbi, Dr. Zubir Mahmud, Dr. Daud Paning, Tengku Asnawi, Amir Ishak dan lain-lain. 2 tahun sebelumnya, yakni tahun 1974, Tengku Hasan Ditiro sempat pulang ke Aceh untuk menemui beberapa tokoh Aceh. Salah satunya adalah Zaini Abdullah di Pidi. Tujuan kepulangan Tengku Hasan Ditiro adalah selain bersilaturahmi dengan keluarga, menyampaikan niatnya untuk memperjuangkan kembali Aceh sebagai sebuah negara yang merdeka seperti sedia kala sebelum dianeksasi oleh Belanda. Saudara mutua, akibat operasi militer yang cukup gencar dilakukan, Tengku Hasan Ditiro dan pengikutnya terpaksa harus menyingkir dari Aceh. Ia berpindah-pindah lokasi, hampir seluruh rimba Aceh ia langkahi sebelum menuju ke Malaysia via Kuala Jenip Birin tahun 1979. Sempat beberapa lama menetap di kawasan pergunungan Bate Ili. Salah satu masyarakat Bate Ili yaitu Tengku Idris Amin Jamalulai atau Idris Janggut yang membantu logistik para pejuang tersebut. Kemudian berangkat via Bate Ili ditemani oleh Tengku Hamid, Komandan Hamid, Daud Paneng, Yusuf Kumis,
menuju Jenib dan seterusnya ke negeri jiran Malaysia, Singapura, dan akhirnya tiba di Amerika Serikat hingga menetap lama di Swedia. Di negeri Skandinavia tersebut, Tengku Hasan Ditiro menetap di sebuah apartemen di kota Nürburg, sekitar 20 km di selatan Stockholm, ibu kota Swedia. Selama 30 tahun tidak melihat Aceh dan berjuang di luar negeri demi masa depan Aceh yang lebih baik, akhirnya Tengku Hasan Ditiro pulang ke tanah kelahirannya pada 11 Oktober 2008 melalui Bandara Iskandar Muda. Ribuan masyarakat dari berbagai penjuru menjemput kepulangan tokoh legendaris Aceh tersebut. Kami juga salah satu yang ikut menjemput ke bandara hingga tiba di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh pada waktu zuhur. Jarak Tengku Hasan Ditiro dengan kami di Masjid Raya Baitur Rahman sekitar 15 meter dan mendengar seluruh isi pidato orasi yang disampaikan dengan pekikan Allahu Akbar dengan penuh haru, sehingga tidak sanggup lagi meneruskan pidatonya yang kemudian dilanjutkan oleh Malik Mahmud Al-Haitar. Dalam pidato tersebut, Tengku Hasan Ditiro berpesan agar rakyat Aceh melanjutkan perjuangannya dan menjaga perdamaian. Saudara mutua, selama beberapa tahun di Aceh dan tinggal di Lamtemen, Timur Banda Aceh, pada 30 Juni 2010 menghadap Sang Khalik untuk selamanya di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh, satu hari setelah pemerintah Indonesia mengeluarkan status warga negara Indonesia yaitu WNI. Kami pun sempat menjenguk langsung begitu mendapatkan informasi Tengku Hasan Ditiro meninggal dunia. Pada saat itu kami sedang bersama Gubernur Aceh Irwan Shah atau Muksalmina, yaitu mantan juru bicara GAM Aceh Raya, dan Muharram, mantan Panglima GAM Aceh Raya, di pendopo gubernur sedang makan siang dan ditelepon oleh Yaya Muad, Sekretaris Wali Nanggro, melalui handphone Irwandi Yusuf bahwa Tengku Hasan Ditiro meninggal dunia dan kami segera menuju langsung ke Rumah Sakit Zainal Abidin. Saudara mutua, beberapa saat sebelum Tengku Hasan Ditiro menghadap Sang Khalik, bumi Aceh digoyang gempa. Hal ini sebagai pertanda tidak lama lagi akan ada yang kembali ke hadirat Allah, seorang pemimpin besar yang adil dan dicintai oleh rakyatnya. Kemudian pada saat Tengku Hasan Ditiro hendak disolatkan di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, bukan hanya puluhan ribu manusia mensolati jenazah tanpa komando, tetapi terjadi lagi gempa bumi lokal yang hanya terasa di sekitar Banda Aceh dan sebahagian kecil Aceh besar. Hal ini mengisyaratkan kepergian Tengku Hasan Ditiro untuk selamanya meninggalkan kesedihan besar bagi pengikutnya dan akan selalu dikenang selamanya oleh rakyat Aceh. Selama 7 hari 7 malam, hampir semua masjid di Aceh diadakan sama dia dan tahlil dengan ikhlas dari rakyat Aceh sebagai bentuk terima kasih. Tengku Hasan Ditiro dikebumikan di pemakaman keluarga di samping kakeknya, yaitu Tengku Syik Ditiro, di Desa Meru, Kecamatan Kota Cotgli, Aceh Besar, sekitar 20 km dari kota Banda Aceh. Sekian dan terima kasih. Wassalam.